Tortor adalah tarian perayaan yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, berasal dari daerah Batak Toba, Sumatera Utara. Berdasarkan sejarahnya, tarian ini awalnya merupakan tarian ritual dan sakral yang dipentaskan pada upacara kematian, kesembuhan, dan sebagainya. Namun seiring berkembangnya zaman dan masuknya budaya Hindu-Buddha, tarian ini bukan hanya sebagai tarian upacara. Tari tortor kemudian digelar sebagai hiburan. Tarian tortor mengandung makna komunikasi dan pesan spiritual kepada Tuhan, atau orang Batak menyebutnya dengan Apu Mula Jadi Nabulon. Nama tarian ini berasal dari kata tortor, yaitu bunyi hentakan kaki penari di lantai papan rumah adat Batak. Akan tetapi, walaupun berasal dari Batak, ternyata tarian ini mendapat pengaruh dari India dan bahkan berkaitan dengan budaya Babilonia. Ada pendapat yang mengatakan jika tari tortor ada sejak abad ke-13 Masehi dan telah berkebudayaan Batak. Hal ini disampaikan oleh mantan anggota Anjungan Sumut. Tari tortor kemudian mengalami transformasi seiring masuknya agama Kristen di Silindung yang dikenal sebagai kesenian nyanyian dan tari modern. Kemudian di Pahai dikenal dengan tarian gembira, dan dari sinilah tari tortor tidak lagi berkaitan dengan roh dan unsur gaib lain. Adapun jenis lagu yang dimainkan adalah lagu-lagu dengan tema permohonan kepada dewa dan roh leluhur agar seluruh anggota keluarga diberi keselamatan, kesejahteraan, kebaikan, limpahan rezeki, dan harapan upacara adat dapat menjadi sumber berkat bagi keluarga dan para tamu. Ada keunikan dalam upacara tortor, yaitu ada banyak pantangan yang tidak boleh dilanggar saat menortor. Misalnya tangan penari tidak boleh melewati batas setinggi bahu. Jika hal tersebut dilanggar, maka dapat diartikan bahwa penari menantang siapapun dalam ilmu perdukunan, moncak atau pencak silat, atau adu tenaga dalam, serta lainnya. Tari tortor mempunyai gerakan yang sangat sederhana sehingga mudah untuk dipelajari. Bahkan bagi orang yang pertama kali mencobanya akan langsung bisa memainkannya. Gerakan tari ini terbatas pada pergerakan tangan melambai naik turun secara bersamaan. Kemudian ada pula gerakan hentak kaki sesuai dengan alunan musik menggondangi atau gondang. Tari tortor diiringi oleh 9 alat musik seperti gondang, tagading, suling, sarune, trompet khas Batak, kalem, hasak, odap, gordang, oguf, odoal, oloan, dan panggora. Seluruh alat musik dimainkan dalam tempo tertentu sehingga menghasilkan suara harmonis dan merdu. Properti yang digunakan berbeda-beda sesuai dengan jenis tari. Misal, dalam ritual keagamaan wajib menggunakan patung batu yang mana akan dimasuki oleh roh leluhur sehingga akan bergerak sesuai dengan irama musik. Ada beberapa jenis tari tortor. Yang pertama, tari tortor pargurason atau pembersihan yang dilakukan pada saat pesta besar. Sebelum acara dimulai, maka tempat atau lokasi pesta harus dibersihkan dengan jeruk purut yang bertujuan untuk menghindari bahaya dan musibah. Dan yang kedua adalah tortor sipitu cawan atau tari 7 cawan. Ini dilaksanakan ketika acara pengangkatan raja. Tarian ini mengisahkan 7 putri kayangan yang turun ke bumi untuk mandi ke pusuk bukit, kemudian pada waktu yang bersamaan datang pula pisau 7 sarung atau pisau sipitu sasarung.